Ya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama Healthy Life bersama kami di sini, dan yang pastinya buat Anda salah satu pengobatan untuk mengobati leukemia adalah dengan melakukan kemoterapi. Betul sekali. Dengan jangka waktu 3-7 tahun. Betul. Tapi seperti apa alternatif lain selain kemo, kita akan tanyakan kita punya pasien di sini. Iya, betul sekali. Ya. Tapi sebelumnya kita ada telepon nih. Sepertinya sudah ada yang bergabung pada kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, kalau misalnya terputus, dicoba kembali ke nomor yang sama. Di Baik. 021 58 30 40 30, 50. 40, 50. Menyambung pertanyaan Ivan tadi bahwa pelaksanaan daripada leukemia adalah salah satunya dengan kemoterapi. Kita juga tahu ada radiasi, kita juga tahu ada operasi gitu ya. Yang mana seperti apa tentu nanti kita akan tanya dengan kedua dokter. Betul. Tapi di sini sudah bergabung ada Mas Fajar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tetap sehat, tetap semangat di 20 tahun menikmati bersahabat dengan leukemia sepanjang hidupnya. Udah teman lama ya? Udah. Teman lama. Seperti apa sahabat yang ada di dalam tubuh Anda itu rasanya? Iya, saya salah satu pasien yang survival ya, sampai 20 tahun. Karena biasanya pada umumnya kalau 20 tahun itu mungkin paling 5 tahun ya. Jarang. Ya, jarang 5 tahun. Ya. Saya menjalani Pengobatan sumsum tulang ya. Transplantasi sumsum tulang dari donor saudara. Itu relapse kembali tahun 98, 8 tahun kemudian. Ya. Setelah itu saya pengobatan rutin sampai masuk ke program untuk PAP yang donasi untuk obat sumbangan dari Novartis untuk pasien leukemia. Ya, tadi sempat ditanya juga kan oleh Evan bahwa gejalanya apa, disebutkan ada rasa demam. Apakah itu memang terjadi pada diri Anda juga, Mas? Saya pada utama yang seperti Mbak kalau menceritakan sebelumnya ada bengkak biru di ada biru. Bukan apa? Sebesar segini kali ya. Wow, itu kan besar ya? Iya. Itu telapak tangan kan? Iya, telapak tangan. Oh, dan okay. pembengkakan lipat saya tidak mengalami ini, Dok. Tapi lain sepunya ini ya. untuk penyakit yang Anda derita sekarang itu masuknya ke akut atau ke kronis? Sampai sekarang masih kronis. Oke. Ya. Kalau misalnya kasus seperti Mas Fajar ini, apakah ini menjadi salah satu yang disebut sebagai leukemia yang tadi Anda sudah jelaskan? Ya, tentunya Pak Fajar atau Mas Fajar ini sebelum mendapat obat telah menjalani serangkaian pemeriksaan, Pak Soraya, di mana memang tidak akan mungkin mendapatkan obat kalau persyaratannya tidak dipenuhi. Nah, beliau sudah menjalani pemeriksaan darah biasa, kemudian pengambilan contoh dari sum tulangnya, kemudian kita sekarang ini berkembang dengan pemeriksaan yang lebih canggih-canggih seperti tingkatan ke arah biologi molekuler begitu ya. Kelihatannya semuanya sudah dijalankan oleh beliau. Nah, salah satu pemeriksaan yang memang kita kenal dan memang mampu dikerjakan di Indonesia adalah dengan pemeriksaan yang kita bilang pemeriksaan bone marrow puncture atau pengambilan sum tulang. Dari gambaran itu bisa kelihatan bagaimana sebetulnya karakteristik dari sel darah putih yang memang amat sangat khas untuk penyakit beliau seperti ini. Gitu ya. Tapi dengan terobosan daripada teknologi kedokteran kan tadi sebutkan dengan stem cell, artinya mentransplantasi sel induk yang ada. Itu ambilnya dari sumsum tulang belakang. Sebetulnya sumber yang lain kalau misalnya dari sumsum tulang belakang katakanlah sudah 9-10 tahun terus tubuhnya juga sudah menolak, apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim dokter? Ini maaf, kita bicara sum tulang atau pengobatan yang lain? Pengobatannya. Pengobatan lain memang kalau di literatur dikatakan untuk keberhasilan penderita CML atau LGK seperti beliau ini yang menjalankan pemberian sum tulang adalah sekitar 80%. Tetapi memang didapatkan pada kenyataan berikutnya didapatkan pemberian atau modalitas atau pengobatan yang lebih tepat sasaran. Dalam hal ini kita bilang pengobatan terapi targeted therapy. Dalam hal ini ada obat baru yang namanya imatinib yang memang gunanya adalah memblokir sasaran tertentu yang memang dianggap memberikan hasil yang tidak baik. Dalam hal ini menekan sel darah putih itu ya. Jadi dari sel darah putih dari si penderita tadi itu ada yang kita bilang reseptor. Nah, reseptornya itu diblokir oleh obat tadi, sehingga apabila dari reseptor tidak mendapatkan umpan
ya dalam bentuk sinyal-sinyal tertentu, Ya. maka sinyal tertentu tidak akan diteruskan tidak bisa teruskan sinyalnya, dan akhirnya sel-sel tersebut akan mati, sel-sel ganasnya tentunya. Iya, betul. Tapi balik lagi ke YKI sendiri, bagaimana ada himpunan dalam dari YKI sendiri yang bisa mendukung, memberi spirit kepada pasien-pasien yang ada di situ? Iya, mungkin Seperti apa? mungkin Iya. cerita Kami pendiriannya sebagai dulu. pasien membuat suatu himpunan untuk saling membantu sama pasien. Sebenarnya itu sharing. himpunan oleh pasien sendiri. Oleh pasien Oh, sendiri. iya. Diprakarsai oleh Prof. Ari. Ya, Ya. jadi kita membentuk suatu himpunan untuk membantu sama pasien. Betul, betul. Dan Untuk sharing informasi. sharing dan lain-lain ya. Tapi salah satu yang memang yang perlu untuk dipelajari 20 tahun tetap ya udah, Survive ya, survive bertahan aja. ya, Itu itu ya. merupakan sebuah vitamin bagi kita yang mempunyai penyakit yang sama begitu ya. Memang ini dibilangnya vitamin. Apanya? Oh, begitu Obatnya ya? ini kita nggak bilang obat, tapi Ya. kita bilang vitamin. Vitamin benar Iya. kalau gitu tepat omonganku ya.